Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu melalui program Sapaan Gembala. Nah, pada hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu pembacaan leksionari dari 1 Tesalonika pasal ke-5, ayatnya yang pertama hingga yang ke-11. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing. Tapi izinkanlah saya membacakan ayat 6-8 untuk kita semua. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah saudara, di dalam ayat 6 tadi tertulis bahwa hendaknya kita tidak tidur. Nah apa maksudnya? Apakah itu berarti kita tidak boleh tidur? Kita harus melekan terus? Wah, kalau misalnya kita harus melekan terus, bahaya ya saudara, kita bisa membahayakan diri kita sendiri, kita bisa sakit, dan kita juga bisa membahayakan orang lain. Tentu kita tidak bisa memaknai ayat ini secara harafiah, tapi yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah jangan sampai iman kita tertidur. Jangan sampai kasih dan pengharapan itu juga tertidur. Kita harus senantiasa memelihara iman supaya kita bertahan dari godaan duniawi. Kita harus terus hidup di dalam kasih dan fokus pada pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Di ayat 2 juga tertulis bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada waktu malam. Maka itulah sebabnya kehidupan rohani kita tidak boleh tertidur. Kita tidak boleh lengah. Kita perlu terus berjaga-jaga dengan senantiasa membarui hati, pikiran, perkataan, dan tindakan kita supaya terus selaras dengan kehendak Tuhan. Itu poinnya, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita punya keinginan kalau bisa kerja 24 jam non-stop, tapi persoalan kehidupan rohani tidur itu gak apa-apa. Justru sebaliknya Bapak Ibu. Di dalam hidup ini beristirahat secara fisik itu penting, tapi pastikan kehidupan rohani kita tidak tertidur. Nah Bapak Ibu Saudara, 3 hari lagi kita akan memasuki masa Advent. Dan masa Advent mengajak kita untuk menghayati 2 hal penting. Pertama, kita diajak untuk mengenang kedatangan Kristus ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dan yang kedua, kita diajak untuk menantikan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman. Saudara, menanti itu bukan hanya kita berdiam diri, tapi berjaga-jaga setiap saat, supaya si jahat tidak mencuri iman kita. Dan kita bisa tetap berfokus kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah, persiapkanlah hati, pikiran kami untuk menyambut masa Advent ini. Bagaimana kami boleh diingatkan agar kehidupan iman kami tak pernah tertidur sedetik pun. Tapi kami terus berupaya menumbuhkan iman kami dengan memohon hikmat dan juga penyertaan-Mu. Kami boleh tetap hidup di dalam kasih dan juga berfokus pada pengharapan kami akan kedatangan Engkau kembali. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa membangun dan menumbuhkan iman kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.